Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluil Maknun, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi semester 4 dari Universitas Kyai Haji Abdullah Hafizullah. Di sini saya akan membahas soal UTS taksonomi hewan. Yang pertama yakni jaringan dasar pada hewan, yang kedua pemecahan glukosa pada sistem pencernaan, dan yang ketiga adalah contoh hewan di sekitar yang bersifat radial atau bilateral. Oke, langsung ke soal yang pertama, yakni jaringan dasar pada hewan. Nah, jaringan hewan sendiri merupakan jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama. Nah, jaringan dasar pada hewan ini dibagi menjadi 4. Adapun yang pertama adalah jaringan epitel. Berdasarkan morfologi ini, jaringan epitel itu terdiri dari 3 bagian, yaitu epitel pipi, epitel kubus, dan juga epitel silinder. Nah, kalau berdasarkan lapisan selnya, jaringan ini dibagi menjadi 2, yaitu 1 lapisan atau selapis dan juga 2 lapisan atau berlapis. Yang pertama adalah epitel pipi selapis. Epitel pipi selapis ini fungsinya adalah pada proses difusi dan juga filtrasi ya. Terletak di pembuluh darah, pembuluh limfa, selapu dalam telinga, dan kapsula glomerulus pada ginjal. Adapun epitel kubus selapis berfungsi sebagai pelindung atau proteksi, adsorpsi, serta penghasil mukus atau lendir, dan letaknya itu di permukaan dalam lensa mata, permukaan indung telur, dan juga saluran nefron ginjal. Yang ketiga adalah epitel silindris selapis. Adapun fungsinya adalah sebagai sekresi, adsorpsi, proteksi, dan terletak di lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, dan saluran pernafasan bagian atas. Dan yang keempat adalah epitel pipi berlapis ya. Ini fungsinya sebagai proteksi atau perlindungan, terletak pada jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan juga rongga hidung. Yang kelima adalah epitel kubus berlapis. Ini fungsinya sebagai lapisan pelindung, penghasil mukus juga, dan terletak di kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit. Yang keenam adalah epitel silindris berlapis. Ini berlapis-lapis. Fungsinya adalah sebagai sekresi, gerakan zat yang melalui permukaan, terletak di saluran ekskresi besar, saluran reproduksi jantan, serta saluran pernapasan. Dan yang terakhir adalah epitel transisional yang berfungsi menahan regangan dan tegangan yang terletak di kandung kencing, ureter, dan pelvis ginjal. Oke, next adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu embrional, sesungguhnya, dan jaringan khusus. Nah, kalau jaringan yang sesungguhnya itu ada ikat longgar, ada ikat padat, ada adiposa, kemudian serat retikulur. Nah, sedangkan kalau pengikat khusus itu ada tulang rawan, ada tulang, ada darah, dan juga ada lemak ya. Contohnya seperti ini, yang ini adalah jaringan tulang rawan dan yang ini adalah jaringan darah. Bisa teman-teman lihat kalau yang jaringan darah itu pada tubuh manusia 45%-nya adalah sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, dan yang 55%-nya adalah plasma darah. Oke, next adalah jaringan otot. Jaringan otot adalah sekumpulan sel myofibril serta serat otot yang membantu pergerakan tubuh. Di sini ada 3 ya. Yang pertama otot polos, yaitu otot yang bekerja mengandalkan sistem saraf otonom atau bekerja tanpa disadari dan bergerak terus-menerus serta tidak pernah lelah. Adapun yang kedua adalah otot lurik. Di sini dia itu bekerja dengan sadar tapi mudah lelah. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Strukturnya itu hampir sama dengan otot lurik, tapi konsep kerjanya itu sama dengan otot polos. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini yang saya sertakan ini. Dan berikutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang terdapat dalam makhluk hidup.
di mana fungsinya adalah sebagai penghantar impuls yang diterima sistem syaraf menuju sistem syaraf pusat atau sebaliknya ya. Secara umum itu terdapat 3 bagian besar. Yang pertama adalah badan sel yang di dalamnya ada nukleus dan juga sitoplasma. Kemudian dendrit. Dendrit di sini fungsinya sebagai penerima impuls serta menyampaikan impuls yang diterima menuju badan sel. Dan yang berikutnya adalah akson atau neurit ini ya. Fungsinya adalah sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf menuju sinapsis. Masuk ke soal yang kedua, yakni pemecahan glukosa pada sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan ini pemecahan glukosa ada 3 tahap. Yang pertama terjadi di mulut dengan bantuan enzim amilase, di mana bahan dasarnya adalah karbohidrat yang dipecah menjadi amilum. Kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini tidak terjadi sistem pencernaan karena di lambung tidak ada enzim yang pemecah pati. Kemudian lanjut ke usus halus, di mana pati diubah menjadi 3 macam gula dengan bantuan enzim amilase. Yang pertama adalah sukrosa menjadi fruktosa plus glukosa dengan bantuan enzim intestin sukrosa, dan yang kedua adalah maltosa menjadi glukosa plus glukosa dengan bantuan enzim intestinal maltase, dan yang ketiga adalah laktosa dan laktosa menjadi galaktosa plus glukosa dengan bantuan enzim intestinal laktosa. Dan soal yang terakhir yakni contoh hewan yang bersifat radial atau bilateral. Di sini saya memakai lalat. Lalat di sini termasuk hewan simetri bilateral karena kalau diambil garis tengah ini ya, dari mulut ke anus, bagian kiri dan kanannya itu bersifat sama. Maka dari itu lalat masuk ke dalam hewan bersimetri bilateral. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.